lagi di Suruh Podcast kali ini. Kita kedatangan tamu reptil. Ada Mas As. Dari mana nih Mas? Dari komunitas Reptil Discovery. Oke, ada singkatan tersendiri nggak nih Mas? Komunitas Reptil Discovery disingkatnya KRD. KRD. Ya. Dari ada Mas Asep dari KRD. Ya, betul. Gimana nih Mas, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Nih, jadi tim dari KRD udah bawa beberapa reptil nih. Coba dong Mas, kira-kira ada apa aja nih kalau boleh tahu? Oke, kita di sini bawa 3 jenis reptil ya. Oke, yang pertama ada Branded Dragon. Ya, ini kadal gurun dari Australia. Yang kedua, bawahnya ini ada Reticulatus python atau kita sebutnya bahasa sini tuh sanca ya. Oh, sanca. Dan ini Morelia spilota atau sanca pohon. Sanca pohon, tapi dia masih satu family, saudara gitu ya? Satu family python. Oh, bedanya cuman dia dari ini yang agak di hutan ya? Betul, ini yang di pohon dan ini yang di bawahnya. Yang di rawa-rawa atau di dataran rendah lah. Nah, dari komunitas KRD tersendiri tuh udah berapa lama sih Mas bentuknya? Komunitas Reptil Discovery kita berdiri di tanggal 20 Desember 2015. Oh, udah cukup lama ya, dari 2015. Ya. Itu terbentuknya tuh dari memang orang-orang yang suka komunitas reptil atau misalnya orang yang pengen bisa ngurus aja gitu? Memang kita terbentuknya memang iseng-iseng. Kita punya dulu di Facebook ya. Facebook tuh masih up banget dulu ya. Zaman itu. Jadi kita sharing tentang hewan-hewan, akhirnya ketemu. Kita gathering di sore hari. Karena sudah sering gathering, kita berbagi ilmu di situ. Akhirnya kita gimana kalau kita bentuk komunitas gitu. Akhirnya di tanggal segitu, di tanggal 20 di Desember 2015 terbentuklah KRD dari teman-teman sendiri yang sering nongkrong di situ. Oh, oke. Nah, kalau dari tempat komunitas sendiri tuh kira-kira di mana nih Mas domisilinya? Untuk domisili komunitas KRD sendiri itu Tangerang ya. Oh, di Tangerang. Tangerang itu tepatnya di biasanya daerah Ciledug lah. Oh, daerah teman-teman Ciledug betul. Justru kalau saya sendiri malah Jakarta. Oh, di Jakarta justru. Tapi lebih seneng mainnya ke Tangerang. Tapi awalnya berarti yang membuat atau mendirikan ini Mas A sendiri? Bukan. Oh, bukan. Bukan, ada teman sendiri ya. Oh, ada teman sendiri. Dulu sih memang nggak pilih ketua ini gitu. Kita kumpul aja, yang penting terbentuk suatu komunitas lah, organisasi lah. Yang mana kita dibuatnya organisasi kan untuk ada visi dan misinya, seperti itu sih. Nah, kalau misalnya Mas A sendiri lagi ngumpulin sama teman-teman komunitas, lebih banyak sharing session dong berarti ya? Iya, tentang pastinya. ngurus dan segala macam. Karena kan pasti berbeda nih ya sama kayak komunitas yang lain. Itu kira-kira ada kesulitan sendiri nggak sih buat kayak ngerawat reptil? Kesulitan ngerawat reptil tuh yang paling sering dipertanyakan dan kita sering bahas adalah ketika si reptil ini atau peliharaan kita ini sakit. Oh, oke. Karena salah satu penyakit ular atau reptil lain itu adalah pilek. Oh, pilek. Jadi penyakitnya justru pilek kayak pilek, orang aja pilek. Ya? Nah, dari pilek itu jadi moody dia. Jadi nggak mau makan. Jadi lebih agresif mungkin ya? Agresif sih enggak, tapi dia jadi kayak males mager, tapi dikasih makan nggak mau, itu yang jadi masalah kayak sih buat orang kita. Kali ya, kalau lagi sakit tuh males gitu, mau ngapa-ngapain, bawaannya tuh moody aja. Betul. Kayak ular ini ular yang saya bawa ini lagi kondisinya memang lagi kurang sehat. Oh, lagi kurang sehat. Betul. Ini udah beberapa bulan nggak mau makan, tapi kita lagi terapi, lagi terapi untuk supaya dia mau makan lagi. Tapi kalau misalnya hewan piaraan tuh ada yang sakit tuh biasanya kita tahu kan ya, itu ciri-cirinya kalau misalnya reptil tuh gimana sih Mas? Kayak dari ular, terus ada kadal ya. Kadalnya itu gimana? Dia pastinya mengeluarkan yang saya bilang tadi, namanya pilek, dia mengeluarkan lendir. Iya, lendir gitu ya. Baik di samping mulut sini maupun di bagian hidung. Itu salah satu ciri-cirinya berarti. Betul. Nah, kalau dari komunitas reptil ini tuh biasanya tuh kebanyakannya apa aja sih Mas yang dipiara? Ular banyak kah? ular. Atau apa? Oh, kebanyakan ular. Banyakan ular. Yang pertama yang ular, kedua jenis salva itu biawaknya. Oh, biawak. Justru biawak familiar ya malah. Familiar malah. Karena kebanyakan kita kan sering ngumpul. Kemudian ada anak baru. Bang, gue nemu anak biawak nih. Gimana miaranya? Gini, miara. Akhirnya dia gabung. Oh, oke, gitu. Sampai Nah, itu kalau misalnya akhirnya kita narik orang yang ibaratnya dia memang tidak tahu nih secara basic buat kayak ngurus reptil dan segala macam. Tapi ada ketertarikan nih, bisa gue suka banget nih sama ular, kan ada tuh yang albino deh kalau nggak salah. Betul, ada. Itu gimana sih kita nge-treatnya buat kayak nanti dari segi ngurus, ngasih makan dan segala macam? Jadi yang kita pertama ya, kalau memang dia sudah terlanjur nemu, kita kasih tahu
kalian harus bikin yang namanya si hewan ini nyaman. Oh iya baik dari kandang, kemudian suhu, yang ketiga adalah cara pola makannya dia, seperti itu. Reptil yang tadi Mas sebutin kan lebih banyak familiar tuh biawak ya, maksudnya. Biawak sama ular. Sama ular. Ya, gitu. Nah kalau misalnya yang tersulitnya tuh miara reptil apa aja sih? Dari misalnya 3 deh contohnya. Oke, yang pertama yang saya bilang tadi, yang pertama ya sakit ya. Iya. Yang sakit itu yang pilek. Dari jenis hewannya gitu maksudnya. Oh, jenis hewannya. Yang agak tersulit sampai yang paling gampang banget kalau misalnya diurus gitu. Oke, kalau yang paling gampang, hampir semua gampang ya, hampir karena semua reptil itu kan dia makannya seminggu paling sekali. Oh, seminggu sekali ya makannya ya? Iya. Oh, oke. Kecuali yang ini ya, kecuali yang ini dan iguana itu hampir paling setiap hari. Tapi kalau untuk ini yang branded dragon, kalau ini sehari bisa 3 kali. Ini kalau dibilang kayak orang tuh ganteng loh ya menurut gue. Maksudnya dari segi looks-nya tuh dia gagah gitu. Kadal brewok. Oh iya, benar-benar ya, kayak iya. ada brewok kayak gitu. Lucu-lucu. Ini kadal brewok. Ini bisa di close up ya. Jadi ini disebut brewok. Dia masih saudaraan sama itu ya, berarti masih saudaraan sama kadal. Iya, memang jenisnya jenis lizard atau kadal. Tapi dia versi mini mungkin ya? Saudaranya malah kalau pernah kamu lihat tuh ada kadal yang ngeluarin matanya. Oh iya, yang merah gitu ya? Oh yang merah. Keluarin cairan merah kayak darah untuk defense-nya dia. Oh iya. Ini hampir sama sih. Tapi ini kalau misalnya dari segi apa ya? Maksudnya kayak dari segi gender itu dia lebih ke perempuan atau betina atau apa sih kalau yang cowok? Jantan, iya. Kalau ini sih jantan sih. Oh ini lebih ke jantan. Lebih ke jantan. Lebih susah ngurus mana nih Mas? Jantan atau betina? Kalau untuk sexing atau kelamin sama aja sih. Oh, sama aja. Kedua yang tadi ya, yang pertama itu yang kedua itu ular-ular yang memang agresif. Oh, yang agresif. Atau ada beberapa ular yang memang memiliki karakter yang susah dihandle. Oh, susah dihandle. Susah dihandle itu memang dari dia lahir pun itu memang sudah agresif sih. Oh, udah kelihatan dari segi gerak-geraknya contoh gitu kayak ya. Contoh kayak Green Anaconda lah ya. Green Anaconda itu kan memang masih jarang di Indonesia, tapi memang sulit sekali memang untuk diadaptasi di Indonesia dan sulit untuk dibikin senyaman kayak gini lah. Seperti itu. Yang ketiga apa ya? Gak ada lagi sih selain yang paling yang lebih tersulitnya kalau kondisi dia lagi sakit kali ya. Lagi sakit gitu. sih, kita cuma dilemanya sakit aja sih. Karena suhu di Indonesia itu kan nggak menentu. Iya benar-benar. Nah kalau misalnya Master sendiri nih, katakanlah kayak tadi punya komunitas dan segala macamnya, itu tuh harus nggak sih punya kualifikasi sendiri? Misalnya dia harus punya ular atau dia harus punya ini gitu, atau gimana tuh? Kalau untuk itu sih kita nggak harus mematokkan. Oh kamu punya hewan dulu baru bisa masuk. Iya. Kita sih lebih mengedepankan kamu mau masuk sini, kamu harus ikuti aturan rules yang kita sudah buat. Yang pertama, kalau kamu harus mau belajar dan kita harus mau sharing. Kita bukan berarti pintar ya, artinya kita sharing session. Kemudian ada kemauan. Kalau setiap ada acara kamu datang, gitu. Jangan kamu nanti ketika sudah masuk sini kamu setiap ada acara kamu nggak bisa dan lain sebagainya. Ya kamu gimana dipertanggungjawabkan untuk member atau keanggotaannya gitu kan. Dan kemudian ada tanggung jawabnya lah sebagai anggota itu gitu. Kalau misalnya miara kan banyak banget nih konotasi atau notabene kayak misalnya miara yang bukan reptil gitu, kucing dan lain-lain. Itu kira-kira tuh ada perbedaan tersendiri nggak sih Mas? Perbedaannya kayak miara yang bukan reptil sama yang reptil? Perbedaannya jelas dari pola makan ya. Oh, dari pola makan. Betul. Yang saya bilang tadi, kalau reptil itu simple. Oh, lebih simpel justru. Betul. Karena yang makannya seminggu sekali itu ya. Betul. Kita bisa pulang kampung pun dengan tenang. Yang penting ada air di dalam kandangnya. Tapi jangan pas balik-balik ularnya nggak dikasih makan bingung. Ya, jadi kasih makan dulu pulang atau kampung. atau lebih agresif nanti. Iya, betul. Jadi itu dari pola makan. Kedua, irit. Oke. Ya, beda kan dengan mamalia ya seperti kucing, anjing dan lain-lain. Kita harus telaten kasih makannya setiap hari, kita harus mandiin lah segala macam treatment lain yang membuat si peliharaan ini menjadi bersih gitu. Kalau ini kan enggak, kalau reptil enggak terlalu telaten
banget gitu lah. Tapi kalau misal dari segi miara misalnya buat nge-grooming sendiri tuh, kalau ular atau misalnya si kadal sendiri tuh gimana sih Mas? Maksudnya dia mandi cuman disiram air aja atau ada sampo sabunnya gitu? Oh gitu. Oke, kalau untuk mandi sendiri sih wajib ya. Oh, iya. Tapi biasanya kalau dalam keadaan pilek kita cukup 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali. Kita rendam dengan rendaman air sirih. Oh, rendaman air sirih. Jadi airnya hangat kuku lah ya. Iya. Kemudian rebusan air sirih. Itu yang pertama membantu menjaga kesehatan dia. Kalau dia ada kutu-kutu itu mati. Iya. Yang kedua, ular tuh ada kutu ya? Ada. Jadi dia baru tahu gue ular bisa kutuan ya. Gue kira orang doang bisa kutuan. Iya, jadi kutunya itu dia nyelip di balik sisik. Sisik-sisiknya di dalam-dalamnya. Di dalam sisik. Gitu. Nah, ketika kita rendam itu dia keluar semua. Tapi kalau ular kutuan garuknya gimana ya? Linggis. Gitu ya. Bingung garuknya kalau ular kutuan tuh kan, kalau orang kutuan bisa garuk-garukan pakai jari. Ini kalau ular kutuan tuh bingung. Bingung benar. Nah, kedua juga bisa menjaga kalaupun itu keminum sama dia juga nggak masalah. Oh, nggak masalah. Bagus. Ya, justru jadi bagus sih. Ularnya makan kutu sendiri. Nah, kalau misalnya ganti kulit gitu kan, ular biasanya sering ganti kulit. Itu biasanya berapa bulan atau berapa minggu tuh Mas? Kalau untuk ular sendiri dan reptil lain ya, yang saya ketahui bahwa kalau reptil jenis ular itu biasanya sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Betul, tergantung dengan kesehatan dia sendiri. Semakin dia sering ganti kulit, ada yang sebulan 2 kali, ada yang sebulan 1 kali. Tapi kalau untuk kadal pun biasanya malah sebulan sekali aja. Jarang sekali. Yang sebulan 2 kali itu jarang. Ganteng-ganteng bau ya berarti ya. Jarang mandi, sebulan sekali mandinya. Kalau reptil gitu. Gitu dia karena dia nggak punya pori-pori, jadi dia nggak mengeluarkan keringat, jadi dia selama dia nggak pup di dalam kandang, dia biasa aja, nggak ada baunya. Tapi ada manusia punya pori-pori jarang mandi. Oh, gitu. Nah, dari sekian banyak banget nih peliharaan atau reptil yang Mas punya tuh, ada nggak sih kayak salah satu atau salah 2 yang Mas sayang banget gitu, yang bener-bener kayak feel-nya tuh nyampenya tuh ke dia gitu? Kalau itu nih yang ada di pangkuan saya. Oh, dia justru. Ini semenjak komunitas berdiri ini. Oh, ini dia justru anak kesayangan. Oh, anak kesayangan. Jadi, bisa dibilang ketua gangsternya kali ya, karena dari awal. Kalau ini sih gini ya, kita tuh reptiler itu atau penghobi itu melihat dari karakter si hewan. Iya. Jadi kalau di luar sana yang sejenis ini justru karakternya galak atau ya biasanya defense-nya lebih-lebih. Tapi kalau ini sama sekali enggak. Sama sekali dari kecil memang karakternya asik. Asik. Terus anteng tuh yang kita cari karakter anteng tuh kayak gini nih. Jadi enak ya kalau misalnya di mana-mana tadi bawa kemana-mana. Jadi enak lah, nyaman lah. Nah, ngomong-ngomong soal komunitas tadi nih, kira-kira ada visi misi tersendiri nggak sih Mas bangun komunitas KRDT ini? Oke, visi misinya yang pertama itu bahwasanya kita yang pertama merubah paradigma masyarakat bahwa reptil itu bisa kita pelihara loh. Bahwa reptil itu sama seperti kucing loh. Gitu. Artinya enggak, yang ada dalam pikiran masyarakat kan ular itu ganas. Ketika ketemu kita harus bunuh, itu kan salah. Oh iya. Ya, jadi merubah paradigma masyarakat. Karena dia merasa gitu. Kayak terancam. Betul. Gitu, bukan malah untuk melestarikan. Jadi adanya kita itu, yaitu untuk edukasi kepada masyarakat bahwa reptil itu bisa kita pelihara, bahwa reptil itu bisa bersahabat dengan kita, bahwa reptil itu tidak semuanya berbahaya. Iya betul. Gimana cara kita menangani aja kali ya? Benar. Nah, kalau untuk dari segi melestarikannya itu gimana sih Mas? Ada tipsnya nggak sih? Oke, dari segi melestarikannya kebetulan saya dulu punya ball python ya. Itu bisa ngebreeding. Jadi kita cari memang indukan-indukan yang memang bagus kualitasnya. Nanti kita satukan ketika mau musim kawin. Kita musim kawin sudah mau datang, kita gabung untuk beberapa bulan. Nah, setelah untuk itu baru lagi. Betul. Jadi itu cara melestarikan kita. Kemudian salah satu melestarikannya itu adalah edukasi kepada masyarakat yang saya bilang tadi, termasuk dalam misi kita ya. Karena supaya masyarakat jangan suka buang sampah sembarangan. Iya, betul banget itu. Harus banget jaga kebersihan. Jadi ketika lingkungan itu rusak, otomatis
rumah mereka hancur, rumah mereka tidak bisa ditempati, yang pada akhirnya kita sendiri yang rugi. Si ular itu akan masuk ke dalam rumah kita. Iya tuh banyak banget berita-beritanya yang masuk dari apa tuh yang dalam WC, terus selokan dan segala macam itu karena di tempatnya udah kagak ada. Lu makanya pada buang sampah. Buang sampah di mana, Mas? Buang sampah pada tempatnya. Pada tempatnya gitu. Buang mantan pada di mana ya? Saya nggak mau sebut mantan, takut nonton mantan. Nah, kalau misalnya dari pengalaman unik nih miara hewan tuh apa sih, Mas? Yang unik itu misalnya Mas punya pacar dibawa ke rumah kaget gitu tiba-tiba ada kalau pacarnya, ada ularnya gitu. Yang unik itu banyak suka dukanya ya. Pertama kita bawa hewan itu uniknya pas bawa ke rumah tiba-tiba ada ular 2 meter di dalam rumah, lingkungan itu geger satu kampung. Oh iya pasti. Pasti itu. Biasanya kan tetangga-tetangga taunya miaranya pakai coa. Betul. Ya kan, tikus got. Kita hampir mau dicoret dari kakak tuh. Waduh. Lu mau ular yang dibuang apa lu nyenggu? Akhirnya dengan kita kasih kepercayaan kepada mereka bahwa ini bisa jinak loh, ini bisa gini, akhirnya mereka menerima dengan setulus hati. Terus yang unik lagi ketika kita bawa ke jalan kan aku biasanya buat gathering itu kan dulu belum ngerti ya punya tas yang khusus reptil itu kadang-kadang diginiin. Bener di jalan itu bawa. Iya berdua sama orang. Jadi orang pada waduh pas lagi macet itu malah jadi pusat perhatian. Untung nggak ada sound yang gitu ya. Gitu ya. Dulu belum ada TikTok. Belum ada. Kalau nggak mau udah sekarang ada TikTok mungkin bisa FYP kali ya. Iya, tiba-tiba nih orang ngapain jalan naik motor bawa ular, orang mau bawa pacar ya, dia bawa ular. Itu sih yang uniknya. Nah, kalau dari penyuluhan menangani reptil tuh gimana sih, Mas? Yang menangani seperti apanya nih? Misalnya orang awam yang nggak tahu kayak tetangga Mas dan segala macam itu gimana tuh caranya? Oke, kalau masuk rumah misalnya. Oke, kalau masuk rumah kita harus cari sebabnya dulu kenapa reptil itu bisa masuk rumah kita. Biasanya itu yang saya bilang tadi, rumahnya sudah kita cemarkan atau kita hancurkan. Gimana caranya biar si ular atau hewan lain tidak bisa masuk ke rumah kita? Itu bisa dicegah. Oh, itu bisa dicegah justru ya? Caranya, rumah harus bersih. Oh, harus bersih. Rumah harus wangi. Oh, karena dia juga bisa merasakan ya? Ya, jadi gini, ketika rumah itu kotor atau bau, otomatis mengundang tikus. Oh, iya. Jadi tikus masuk ke rumah gitu. Tikus masuk ke rumah, si ular mencium tikus. Akhirnya masuk. Dan hindari yang namanya perabotan menumpuk. Oh, iya. Karena biasanya dia bisa masuk ya betul situ. Jadi perabotan menumpuk itu jadi sarang si tikus dan ular bisa masuk. Itu penanganannya. Kemudian penanganan kedua, jika sudah memang terlanjur ular itu masuk rumah, saya sarankan tetap perhatikan ular tersebut. Jangan sampai kita tapi diperhatiin juga jangan baper. Baper. Ya, pokoknya kita lihat kemana arahnya, kita jangan sampai lengah. Ambil handphone langsung hubungi tim pemadam kebakaran. Karena tim pemadam kebakaran sudah diedukasi untuk menangani ular-ular yang masuk ke pekarangan rumah lah, ke lingkungan rumah. Ya seperti itu. Karena kalau kita sampai lengah dari jangkauan mata kita, khawatirnya ular ini masuk ke bagian-bagian lainnya kita sulit. Ketika pemadam datang, mana ularnya? Waduh, nggak tahu, lupa. Tiba-tiba masuk ke atas. Nah, itu dia, itu yang repot. Jadinya menyulitkan dan membuat si tim pemadam kebakaran ini bekerja keras lah. Lagi juga kan nggak semua orang tahu jenis ular apa yang berbisa atau tidak yang berbisa gitu ya. Makanya kita kalau memang tidak biasa mengetahui atau tidak bisa berinteraksi sama ular, jangan sekali-kali kita menangani sendiri deh. Iya, bahaya khawatirnya banget malah itu, kobra yang masuk kan repot. Santok aja. Nah, kalau misalnya dari yang dibawa ini kan ada ular 2 terus sama ada kadal tuh biasanya dari komunitas Mas sendiri tuh ada apa lagi sih koleksinya? Koleksinya kita ada iguana, beberapa iguana, ada gecko, ya leopard gecko sama itu aja sih. Jadi beberapa varanus itu ya yang saya bilang. Tadi itu ya. Seperti biawak dan lain sebagainya. Nah, kalau yang hampir punah itu ada nggak sih dari reptil? Yang hampir punah, setahu saya sih belum ada ya untuk reptil sendiri ya. Selain mantan ya, mantan udah hampir punah.
Kalau saya sih belum ya, kalau untuk Indonesia sih masih karena masih kaya. Ya saya kurang tahu juga sih kalau itu untuk update-nya. Saya rasa sih saya selama ini sih belum dengar yang memang sudah masuk dalam daftar hampir punah untuk jenis reptil, nggak ada. Kalau komodo sendiri masih dijaga ya konservasinya di sana. Masih di dalam rescue gitu ya dia. Betul. Nah kalau misalnya ular tuh dia berapa lama sih Mas? Maksudnya dalam mengandung, melahirkan gitu? Kalau ular ketika dia sudah bertelur kurang lebih 3 bulanan ya. Oh 3 bulanan. 3 bulanan ya. Okay. Kalau nggak salah ya, aku juga lupa sih 3 bulannya biasanya. Yang paling cepet apa tuh Mas untuk berkembang biak dari segi reptil? Gecko. Apa? Gecko, leopard gecko. Gecko. Gecko itu bukan donat. Bukan. Sponsor. Bukan. Gecko itu tokek gurun. Tokek gurun. Tokek mahal loh harganya. Iya. Tokek gurun itu cepat dia, soalnya jenisnya kayak cicak. Tapi mitos nggak sih Mas kalau denger tokek kita ngitung berapa kali katanya duli. Mitos ya. Masih kan mumpung dapat komunitas asli reptil nih, gue mau nanya. Siapa tahu ntar gue denger tokek kan, ya, gue ngitung nih. Ada duit apa enggak, ada duit apa enggak gitu. Kalau mau percaya juga nggak apa-apa sih. Nggak perlu. Siapa tahu diaminkan ya. Terus mitos lagi kalau ular takut garam. Iya bener tuh. Itu mitos. Mama tuh kalau misalnya lihat itu pas tau gue lintah ya. Iya nggak sih? Ya lintah cacing kan? gitu yang gitu, memang yang agak kecil-kecil. Kalau ada ular malah mendingan semprot minyak wangi, dia pasti kabur. Nah oke deh, untuk banyak banget edukasi yang udah sempat disampaikan nih sama Mas As. Ada beberapa dari segi penanganan, terus dari segi treatment, apa aja hewan yang baik untuk kita piara. Misalnya kayak dari segi reptil gitu, kalau misalnya ular masuk ke dalam rumah dan segala macam. Nah kira-kira ada tips tersendiri gak sih Mas buat penonton yang nonton di channel YouTube ini nih, kalau misalnya mereka mau coba miara reptil tanpa ibaratnya mengikuti edukasi dari segi komunitas dan lain-lain? Bisa saja ya, tapi nomor 1 adalah yang kita tekankan bahwa kalau kalian mau pelihara sesuatu, mau itu hewan, reptil, kita harus belajar dahulu. Iya betul banget. Jangan sampai kita ketika asal sudah nembak aja. Betul. Jadi lucunya banyak orang tuh, gue seneng sama ini nih misalnya. Beli ular ke Jatinegara, udah dapat ularnya sampai rumah bingung. Wah, gue taruh mana nih ular? Ular kan bukan bantal. Iya. Yang bisa kita taruh di mana aja. Tiba-tiba lu bopong-bopong aja nyampe rumah ke beda kandang, bingung. Kita taruh di sembarang tempat, akhirnya dia keluar lah, dia bisa mati lah karena kekurangan udara dan lain sebagainya. Tapi yang beli ular itu tuh kira-kira dicoret nggak dari kakak nggak ya Mas? Oh nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Tergantung keluarga masing-masing lah ya. Saya angkat tangan. Oke, itu dia sekian podcast hari ini sama Mas As, ngebahas tentang reptil, jenis-jenisnya dan lain-lain. Buat kalian yang suka konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan share juga ke sosial media yang kalian punya. Untuk dari Mas As sendiri, kira-kira ada nggak nih Instagramnya? Instagram komunitas Reptil Discovery itu adalah KRD_Tangerang. KRD_Tangerang. Jadi buat teman-teman kalau yang mau join boleh kan ya Mas? Silakan. Lihat Instagramnya, jangan lupa di follow juga. Jangan lihat doang, ntar kagak di follow. Nah buat Instagram Yantra sendiri di @yantrafilms ya, @yantrafilms. Ya nggak sih, betul nggak sih? Gue lupa lagi. Oke deh, itu dia obrolan kita hari ini tentang reptil. Mute pamit, bye. Sampai bertemu lagi di seluruh podcast selanjutnya.